Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan. Baiklah, saya akan mempresentasikan tata ruang wilayah dan kota pada Kabupaten Manokwari oleh kelompok 4. Next. Penyusunan tata ruang di Kabupaten Manokwari. Yang pertama, kebijaksanaan penataan wilayah bagian kota Manokwari. Kebijaksanaan penataan wilayah bagian kota terdiri atas rencana umum, rencana detail, dan rencana teknik tata ruang kota. Dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, rencana umum tata ruang kota atau disingkat RUTRK. Kedua, rencana detail tata ruang kota disingkat RDTRK. Ketiga, rencana teknik ruang kota disingkat RTRK. Next. Kebijaksanaan penatagunaan tanah bagian wilayah kota Manokwari tercermin dalam RUTRK yang bertujuan untuk yang pertama, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan yang merupakan usaha dalam menciptakan keserasian dan keseimbangan fungsi dan intensitas penggunaan lahan bagian-bagian wilayah kota. Kedua, menciptakan pengaturan dan perencanaan kota menurut karakteristik wilayah dan fungsinya sehingga tercipta keserasian dan keteraturan masing-masing bagian wilayah kota. Ketiga, pencapaian tertib bangunan sebagai upaya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik kota. Next, pelaksanaan sosial kebijakan penataan ruang. Dalam rangka perlindungan hak-hak rakyat atas tanah, maka penataan ruang yang telah ditetapkan perlu disosialisasikan kepada masyarakat, karena masyarakat berhak mengetahui dan berperan serta dalam penyusunan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang, serta berhak mendapatkan penggantian yang layak dari pelaksanaan tata ruang yang merugikan kepentingannya. Next. Dalam pelaksanaan rencana tata ruang kota, diperlukan transparansi dan kejujuran dalam implementasinya. Manakala hal ini kurang diperhatikan, dikhawatirkan menimbulkan persepsi yang kurang baik dari masyarakat. Hal tersebut dapat terjadi karena masyarakat belum mengerti tentang aturan perundangan di bidang penataan ruang sehingga timbul salah persepsi. Kedua, kurangnya sosialisasi peraturan. Ketiga, keterbatasan pola pikir masyarakat. Keempat, adanya pengaruh negatif dari pihak lain demi keuntungan politik atau ekonomi. Aparatur tidak jujur dan tidak terbuka. Next. Dampak dari kurangnya sosialisasi memunculkan tindakan masyarakat yang menghambat pembangunan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat menjadi pasif, apatis dalam pembangunan, bahkan dapat muncul sikap tidak percaya kepada aparat pemerintah. Kedua, kebijaksanaan pemerintah tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan akan muncul gejolak antisipasi masyarakat. Next. Perkembangan peraturan daerah tentang tata ruang dan suplemennya. Yang pertama, perkembangan peraturan penataan ruang kota di Kabupaten Manokwari. Sejak Papua kembali ke Pangkuan Republik Indonesia melalui penentuan pendapat rakyat, maka Kabupaten Manokwari terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat. Lembaga Negara tahun 1967 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907. Kemudian nama Irian Jaya Barat diubah menjadi nama Irian Jaya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang perubahan nama Provinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya. Next. 2. Suplemen penataan ruang di Kabupaten Manokwari. Konsistensi pelaksanaan penataan ruang. Yang pertama, pemanfaat ruang. Dalam pelaksanaan penataan ruang berasaskan kepada pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan. Selanjutnya, keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum. Selanjutnya, next.
Hal-hal yang perlu dikembangkan dalam pemanfaatan ruang adalah A. Pola pengelolaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam lainnya. B. Perangkat yang bersifat insentif dan disentif dengan menghormati hak penduduk sebagai warga negara. C. Ketentuan mengenai pola pengelolaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam lainnya. Next. Penyebab belum konsistennya pembangunan di Kota Manokwari. Yang pertama, kebijakan pemerintah daerah. Kedua, kurangnya koordinasi antar instansi pelaksana pembangunan kota. Ketiga, kurangnya efektif fungsi pengawasan pembangunan oleh instansi yang berwenang. Keempat, lemahnya pengendalian sosial warga kota terhadap pelaksanaan RUTRK. Kelima, manajemen perkotaan belum didukung oleh ketersediaan SDM birokrat yang memadai. Keenam, penyebab tidak konsistennya pelaksanaan pembangunan yang rencana tata ruang kota. Selanjutnya, instrumen pengendalian pemanfaatan ruang kota. Dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang kota Manokwari, patut dilakukan pengawasan agar pelaksanaan pembangunan konsisten dengan rencana tata ruang kota. Instrumen pengawasan sebagai tertuang dalam RUTRK masih tergantung pada yang pertama, izin lokasi atau advice planning. Kedua, izin mendirikan bangunan yang disingkat dengan IMB. Ketiga, izin penggunaan bangunan yang disingkat IPB. Keempat, izin penghapus bangunan yang disingkat IHB. Selanjutnya, adapun peran serta masyarakat dalam penataan ruang yaitu yang pertama, meningkatkan mutu proses dan produk penataan ruang. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat agar dapat memahami pentingnya pemanfaatan tanah, air, laut, dan udara serta sumber daya alam lainnya demi terciptanya tertib ruang. Pendidikan dan informasi exchange. 3. Menciptakan mekanisme keterbukaan tentang kebijaksanaan penataan ruang, transparansi kebijakan. 4. Menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penataan ruang, terutama membantu memberikan informasi tentang pelanggaran pemanfaatan ruang dalam kurung kontribusi tanggung jawab. Kelima, menjamin pelibatan secara aktif peran serta masyarakat dalam kegiatan penataan ruang dengan hak dan kewajibannya dalam kurun demokrasi partisipatif. Sekian dan terima kasih.